masyarakat. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi ya Mbak tentang klasifikasi obat menurut undang-undang. Nah, golongan obat ada 4 ya Mbak. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat keras, yang keempat ada obat golongan narkotika. Nah, jadi yang pertama ada obat bebas. Obat bebas yaitu obat yang dijual bebas tanpa resep dokter. Biasanya dijual di apotek dan toko berizin ya Mbak ya. Contohnya ada paracetamol atau antibiotik dan analgesik. Sedangkan yang kedua obat bebas terbatas yaitu obat yang dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya ya Mbak. Tempat penjualannya sama di apotek dan toko berizin. Contohnya ada CTM, chlorpheniramine maleat atau anti alergi. Nah, sedangkan yang ketiga ada obat keras. Obat keras yaitu obat yang hanya boleh digunakan menggunakan resep dokter ya Mbak. Tempat penjualannya sama di apotek. Contohnya yaitu amoxicillin atau antibiotik ya Mbak ya. Sedangkan yang ketiga ada obat golongan narkotika. Obat golongan narkotika ini yaitu obat yang sangat berbahaya. Contohnya biasanya di obat batuk yang mengandung kodein. Kalau saya boleh tahu, biasanya Mbak minum obat dalam sehari berapa kali? Saya biasanya minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Benar ya Mbak, jadi aturannya itu per 8 jam ya. Paginya jam 6 dan siangnya jam 2, sedangkan malamnya itu jam 11 malam. Dan Mbak harus memperhatikan juga apakah obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Mbak tahu nggak apa sih itu obat generik, obat paten, dan obat kimia? Sudah tahu. Nah, jadi saya akan jelaskan Mbak ya. Obat generik itu ada 2 macam, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Jadi obat generik berlogo yaitu obat yang tidak memiliki biaya promosi sehingga memiliki harga jual yang relatif terjangkau. Sedangkan obat generik bermerek biasanya memiliki harga yang relatif lebih tinggi meskipun kandungan di dalamnya serupa dengan obat generik berlogo. Adapun contoh obat paten, yang pertama ada Acmil, yang kedua ada Anofen, yang ketiga ada Mufex, yang keempat ada Dofen, yang kelima ada Fenris, yang keenam ada Ibuprofen, yang ketujuh ada Tamprofen. Nah, selain obat paten ada juga nih Mbak contoh obat generik. Yang pertama ada CTM, yang kedua ada paracetamol, dan ada amoxicillin. Nah, jika terdapat logo generik pada kemasan obat-obat tersebut, artinya obat itu masuk dalam golongan obat generik berlogo ya Mbak. Nah, yang ketiga ada obat kimia. Obat kimia yaitu obat yang mempunyai campuran bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh, seperti obat yang beredar di warung dan apotek. Ciri-ciri obat kimia bersifat paliatif, artinya obat ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan akan menjadi racun yang berbahaya. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Maaf telah mengganggu. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.